Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Sri Rahayu selaku dosen pengampu manajemen sumber daya manusia kesehatan, perkenankan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul analisis proses rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja karyawan Rumah Sakit Wijaya Kusuma Kebumen. Kepada Mbak Feby dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Febri. Untuk Bu Sri, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama adalah latar belakang. Sumber daya manusia adalah aset yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Proses rekrutmen dan seleksi yang dilakukan secara tidak tepat dapat menghasilkan pegawai yang tidak berkualitas dan berdampak pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam kasus Rumah Sakit Wijaya Kusuma, pembatasan wilayah pelamar dan proses seleksi yang tidak baku menjadi salah satu faktor turunnya kinerja pegawai. Tujuan rekrutmen. Tujuan utama dari proses rekrutmen adalah untuk memperoleh pegawai yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan jabatan yang kosong. Dengan rekrutmen yang tepat, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Prinsip rekrutmen. Ada beberapa prinsip utama dalam rekrutmen pegawai, yaitu ketepatan jumlah, ketepatan waktu, ketepatan kualifikasi, serta keadilan dan objektivitas. Prinsip ini penting agar rekrutmen tidak hanya menghasilkan pegawai, tetapi juga pegawai yang sesuai dan mampu berkontribusi secara nyata. Tahapan pelaksanaan proses seleksi. Langkah pertama ada analisis jawaban. Langkah awal dalam proses rekrutmen adalah mencakup analisis jabatan. Ini mencakup membuat deskripsi pekerjaan, menetapkan spesifikasi kualifikasi, mengevaluasi bobot jabatan, dan mengklasifikasikan jenis jabatan. Tujuannya adalah agar organisasi benar-benar tahu siapa yang dibutuhkan dan seperti apa kriteria idealnya. Langkah 2 ada perencanaan rekrutmen. Setelah analisis jabatan dilakukan, organisasi perlu menyusun perencanaan rekrutmen yang meliputi jumlah kebutuhan pegawai, waktu pelaksanaan rekrutmen, dan pembentukan tim seleksi. Perencanaan ini penting agar proses berjalan terarah dan efisien. Langkah ketiga ada publikasi lowongan. Publikasi lowongan pekerjaan sebaiknya dilakukan melalui berbagai media seperti media sosial, situs resmi, dan kerjasama dengan institusi pendidikan. Informasi lowongan harus mencantumkan nama jabatan, kualifikasi, tunjangan, jenjang karir, dan batas waktu pendaftaran. Selanjutnya bisa dipresentasikan Mbak Febri. Baik, langkah keempat yaitu penerimaan lamaran. Organisasi harus menerima dan mengelola dokumen pelamar secara sistematis. Dokumen penting yang harus disertakan meliputi surat lamaran, CV, ijazah, STR jika diperlukan, SKCK, KTP, foto, dan sertifikat pendukung. Waktu pendaftaran yang ideal adalah antara 10 hingga 14 hari. Langkah kelima yaitu seleksi administrasi. Setelah berkas diterima, dilakukan seleksi administrasi. Tujuannya yaitu memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan persyaratan jabatan. Hanya pelamar yang memenuhi syarat yang dapat melakukan atau dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Langkah ke-6 yaitu tes psikologi dan wawancara. Tahap selanjutnya, tes psikologi yang bertujuan untuk menilai aspek logika, kepribadian, dan kestabilan emosi pelamar. Sementara wawancara yang bertujuan untuk menguji kemampuan komunikasi, inisiatif, serta cara pengambilan keputusan. Penetapan dan penawaran kerja. Setelah semua tahapan seleksi selesai, dilakukan penilaian akhir dan pengambilan keputusan. Kandidat yang lulus akan diberikan surat penawaran kerja dan dijelaskan mengenai kontrak kerja, gaji, masa percobaan, dan kewajiban kerja. Orientasi dan penempatan. Pegawai baru perlu menjalani masa orientasi yang mencakup pengenalan terhadap lingkungan kerja, nilai organisasi, dan SOP. Penempatan pegawai harus sesuai dengan kompetensi dan hasil seleksi agar mereka bisa beradaptasi dan bekerja dengan maksimal. Selanjutnya ada pemahaman pelanggan global. Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui apakah proses rekrutmen berjalan efektif. Ini bisa dilihat dari kinerja pegawai baru, tingkat retensi, dan kepuasan kerja. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk perbaikan rekrutmen di masa depan. Yang terakhir, kesimpulan.
Rekrutmen dan seleksi yang dilakukan secara sistematis, terbuka, dan objektif sangat menentukan kualitas SDM organisasi. Studi kasus Rumah Sakit Wijaya Kusuma Kebumen menunjukkan pentingnya membuka lowongan tanpa batasan wilayah dan pentingnya memiliki standar wawancara. Proses ini adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan institusi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.